Assalamualaikum Bapak Ahli. Waalaikumsalam, Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat tapi capek habis ngajar. Oh, alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelumnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak Ahli lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan disebut dengan supervisi kelas ya Pak. Siap. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik buat murid. Begitu ya Pak? Siap. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sertai? Nanti ketika proses pembelajaran saya akan mengajar pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam pelajaran itu saya akan mengajar materi mengenai hak dan kewajiban. Namun fokus tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama itu mengidentifikasi bentuk perilaku hak dan kewajiban siswa sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menganalisis hak dan kewajiban siswa sebagai anggota keluarga. Jadi nantinya siswa itu dalam pembelajaran akan saya tampilkan video mengenai kegiatan di rumah. Siswa diminta untuk mengidentifikasi perilaku dalam video tersebut yang merupakan hak dan kewajiban. Itu. Ya. Terus bagaimana rancangan yang akan Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Saya menggunakan model pembelajaran problem solving. Jadi dalam model pembelajaran itu siswa dihadapkan dengan masalah. Masalah itu saya tampilkan dalam bentuk video dan gambar. Nantinya siswa diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam video melalui kegiatan berkelompok. Jadi di dalam kelompok itu pembelajaran saya mendampingi siswa dalam kegiatan pelajaran nantinya, sehingga siswa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Insya Allah besok. Ya? Sesuai kapan Ibu bisa supervisi saya. Gitu. Rencananya besok. Rencananya besok. Ya. Oke, besok ya, hari Sabtu ya Pak ya? Ya, siap. Kira-kira jam berapa Pak nanti kita mengadakan supervisi? Jam berapa? Pagi, pelajarannya soalnya pagi. Pagi, jam pertama. Pertama dan kedua. Baik, jadi kita akan melakukan supervisi hari Sabtu ya Pak, ya. Pagi. Nanti saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Bapak melakukan kegiatan supervisi kelas, nanti kita masih ada kegiatan atau percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Melalui percakapan hari ini saya bisa bertukar pikiran dengan Bu Diana tentang pelajaran atau cara saya mengajar nantinya seperti apa, sehingga dengan proses seperti ini saya lebih yakin dengan metode model pembelajaran yang saya pilih nantinya yang disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan dan materi pembelajarannya. Terima kasih banyak Ibu Diana. Oke. Terima kasih Bapak Adi atas waktunya. Ya. Sampai ketemu di hari Sabtu. Siap. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat hari ini? Sehat. Hari ini siapa temanmu yang tidak masuk? Yuk, coba dilihat siapa? Ayo, siapa Naila yang masuk hari ini? Fauzan sakit, Ya, Sita sakit, terus, Afifi sakit. ya, sudah 3 orang. Ya, nanti Naila ditulis di daftar kehadiran ya teman-teman yang nggak masuk, dan kita doakan semua agar teman-teman kita yang tidak masuk karena sakit bisa segera sembuh. Amin. Oke, gimana semangat hari ini belajarnya? Biar semangat, kita tepuk dulu, tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Yuk, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang semangat, 1 kali lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah? Hari ini kita belajar pelajaran apa sekarang? Pendidikan Pancasila. Pancasila. Sudah siap bukunya kan? Sudah keluarkan semua buku pendidikan Pancasilanya dulu. Disiapkan alat tulisnya. Keluarkan buku Pancasilanya. Ada yang gambar? Sudah yuk, keluarkan buku pendidikan Pancasila. Apa? Ada. Sudah bawa. Ya, nggak apa-apa. Sudah dikeluarkan semua bukunya. Sudah. Ya wes, tak apa-apa sudah. Wes, tak apa-apa. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Norma. Masih ingat apa itu norma? Yuk, siapa yang bisa? Bisa angkat tangan. Norma apa itu? Ayo angkat tangan. Naira, apa norma? Adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat. Ada lagi? Masih ingat? Ya, norma itu menurut Naira aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian norma itu ada macam-macamnya kan? Ada apa aja norma? Kemudian sila, kemudian sopanan sama hukum. Ada 4 ya. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga. Kita belajar tentang sebetulnya hak dan kewajiban. Bentar, letakkan PowerPoint-nya dulu. Ini sudah dibagi kelompok kan kemarin ya? Nah, ini kelompoknya sudah ngumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang yang kita pelajari hari ini hak dan kewajiban. Kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga, kamu ini sebagai apa? Tentu anak punya hak dan kewajibannya di rumah. Sekarang Pak Guru tanya, pada pertemuan kali ini apa tujuan kita belajar? Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban kita
kita sebagai anggota keluarga. Karena kamu sebagai anak, berarti yang kita identifikasi hak dan kewajibanmu sebagai ada yang bisa jadi bapak tadi? Ada yang bisa jadi ibu? Belum kan? Nah, sekarang aku tanya, apa yang kalian ketahui tentang hak? Angkat tangan. Hak. Sudah belajar dulu kan? Pernah kan dulu? Hak, apa hak? Ayo. Angkat tangan. Hak, ayo apa? Kira. Sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Ada lagi? Ada lagi? Ayo angkat tangan. Tidak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut. Ayo. Udah bisa ini. Ayo angkat tangan. Apa itu hak? Ayo angkat tangan. Hak. Masih ada yang tahu hak? Kamu kan pernah sering dengar kan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Kira sesuatu yang kita dapatkan. Terus ada yang lain? Ayo. Hak. Apa hak? Ayo apa hak? Gak ada yang tahu. Hak itu tadi sama yang kita belajar nanti kita simpulkan biar tahu apa itu hak dan kewajiban. Mengkira sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Kemudian sekarang aku tanya, kalau kewajiban apa itu kewajiban? Ayo sekarang aku tanya kewajiban apa itu kewajiban? Ayo Kinara. Sesuatu yang kita lakukan. Kalau di rumah, apa contohnya sesuatu yang kita lakukan? Contohnya di rumahnya Kinara. Kinara di rumah apa ini yang harus dilakukan? Beres-beres kamar, terus nyapu, jaga adik, terus bantu mama masak. Ada lagi? Ya itu yang harus Kinara lakukan di rumah kan? Ya berarti menurut Kinara kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini kita belajar di rumah, berarti yang dilakukan Kinara di rumah. Ada yang lain? Apa kewajiban? Setiap anak pasti mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Kalau Kinara tadi menyebutkan, menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan di rumah. Tadi menjaga adik, terus membantu ibu masak, merapikan tempat tidur. Tentu kalian di rumah beda-beda kan? Kalau Yola, apa di rumah yang harus dilakukan Yola di rumah? Bersih-bersih kamar. Bersih kamar, cuci piring, sama nyapu halaman. Kapan itu dikerjakan sama Yola? Terus setiap hari pulang sekolah apa pagi? Bener, Cius. Bener tadi. Benar, cuci piring itu yang harus dilakukan Yola. Tentu apa yang dilakukan Yola itu akan dapat hak Yola setelah melakukan kewajiban. Yola, setelah cuci piring pasti dikasih apa sama ibunya? Tidak dikasih apa? Pasti. Nah, kalau sekarang tadi tentang kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang Naira, apa di rumah? Yang dilakukan Naira di rumah? Membantu ibu membersihkan pekarangan rumah. Nah, setelah membersihkan pekarangan rumah, apa yang didapatkan Naira? Ayo, pekarangannya jadi apa? Setelah membersihkan pekarangan rumah, tadi kan yang dilakukan Naira kan membersihkan pekarangan rumah. Terus setelah dibersihkan, apa yang didapatkan Naira? Mendapatkan apa? Mendapatkan jajan. Dapat jajan. Terus yang dilihat setelah dibersihkan dari kotor jadi apa pekarangannya? Jadi bersih. Nah, berarti bersih itu merupakan hakmu mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, kamu hakmu mendapatkan lingkungan yang bersih di rumah. Apa kewajibannya tadi? Apa tadi kewajibannya? Tadi apa kewajibannya? Membantu ibu membersihkan pekarangan. Karena kamu sudah melakukan kewajibanmu membersihkan pekarangan, Naira mendapatkan haknya apa? Mendapatkan lingkungan yang sama dengan Yola tadi. Yola mencuci piring kan? Kewajibannya. Terus haknya mendapat apa? Mendapat apa? Mendapat apa? Alat makan yang
bersih. Nah, berarti antara kewajiban sama hak itu nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Kalau di rumah kamu ingin disayang orang tua, apa yang harus kamu lakukan? Hah? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo, jawab. Apa lagi? Hah? Sekolah dengan giat. Nah, kalau kamu sekolah dengan giat, orang tuamu bangga nggak, sayang nggak dengan kamu? Nah, haknya kamu dapat kasih sayang, ya kan, dari orang tua. Tapi kewajibannya apa? Ya, tadi menghormati orang tua, sekolah, itu kewajiban. Kemudian aku tanya, sekarang, ayo dijawab. Berpikir dan dijawab. Ada soal lagi, ayo coba angkat tangan. Sebelum kita berkelompok, kita jawab dulu. Apa yang akan terjadi jika kalian tidak menjalankan kewajiban? Ayo coba. Tadi, apa yang terjadi jika tidak menjalankan kewajiban? Yo tadi, yola, kewajibannya tadi mencuci piring kan tadi. Kalau tidak mencuci piring, terus apa yang akan didapatkan yola? Makan jadi kotor, apalagi ya lah. Ayo, kalau kita tidak menjalankan kewajiban, apa yang akan kita dapatkan? Ayo apa? Ayo, kalau kita tidak menjalankan kewajiban di rumah, apa yang kita akan dapatkan? Ayo. Ayo, jawab sudah, angkat tangan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, yang penting berpendapat. Ayo, apa yang akan kalian dapatkan jika tidak menjalankan kewajiban? Ayo, ayo, jika tidak menjalankan kewajiban, apa yang kalian dapatkan? Yuk anak-anak, tadi kita sudah tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Sekarang Pak Guru tanya, apa yang akan terjadi jika kalian? Ayo coba semua berpikir. Apa tidak mendapatkan hak kita? Terus Fatir, apa menurut Fatir kalau tidak menjalankan kewajiban? Apa tadi kan itu? Apa? Tidak mendapatkan hak. Naila apa? Tidak mendapatkan lingkungan yang bersih. Kewajibannya apa Naila? Tadi kewajibannya apa? Membersihkan apa tadi Naila? Membersihkan lingkungan. Kalau tidak menjalankan kewajiban, tidak akan mendapatkan hak. Haknya apa tadi kata Naila? Mendapatkan lingkungan yang bersih. Itu contohnya. Jika kita tidak menjalankan kewajiban, maka kita tidak mendapatkan hak kita. Hakmu tuh tidak sebatas dapat kasih sayang orang tua, mendapatkan kamar yang bersih, mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan uang saku itu hakmu. Gimana cara kamu mendapatkan uang saku biar dikasih uang saku sama ayahmu? Menjalankan kewajibanmu, belajar dengan sungguh. Paham? Nah, kemudian ada lagi ini, jawab. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, apakah kita akan mendapatkan hak kita? Dapatkan apa tidak? Ya, kita tidak akan mendapatkan hak kita kalau kita tidak menjalankan. Kalau kita menuntut hak saja, aku pengen nilai yang bagus, aku pengen dapat uang saku dari ayahku, aku pengen kamarku bersih, tapi kamu tidak menjalankan kewajiban, benar nggak kayak gitu? Benar nggak seperti itu? Berarti kita kesimpulannya apa? Kita harus apa, Fatir? Menjalankan kewajiban. Bapak, ini Pak Guru ada video. Kalian perhatikan video ini, kemudian kalian diskusi dengan kelompok, bisa diangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang ada ya. Dilihat videonya, disimak. Ini tentang
kewajiban dan hak anak di rumah. Kawan-kawan, kalian tahu tidak apa itu lingkungan? Semua yang di kita disebut lingkungan. Lingkungan itu ada apa saja ya? Kita cari tahu yuk bersama Bipo, Lula, dan Wong. Lingkungan rumah. Disimak videonya, dipahami. Lingkungan rumah adalah tempat kita tinggal. Di lingkungan rumah Bipo, Lula, dan Bol ada banyak rumah. Selain itu, ada banyak tumbuhan hijau. Lingkungan rumah mereka sangat bersih dan asri. Yuk kita lihat rumah Bipo. Rumah Bipo juga nyaman dan bersih. Ada jendela yang dibuka setiap hari agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk lewat jendela. Wah, kamar Bipo juga bersih dan rapi. Pasti Bipo rajin merapikan kamarnya setiap hari. Mulai dari merapikan tempat tidur, menyusun buku-buku di meja, dan tidak lupa membereskan mainannya setelah selesai bermain. Di kamar Bipo juga ada jendela, supaya udara dan cahaya matahari bisa masuk. Kamar mandi Bipo selalu bersih dan wangi. Lantainya tampak bersih karena disikat secara teratur. Kamar mandi selalu disiram setelah selesai digunakan. Di halaman rumah Bipo terdapat banyak jenis tanaman. Ada tanaman obat dan bunga-bunga. Bipo suka membantu Mama menyiram tanaman. Halaman rumah Bipo disapu dengan sapu lidi, sehingga terlihat bersih dan asri. Selain itu, rumah Bipo selalu bersih karena Mama, Papa, dan Bipo selalu membuang sampah di tempat sampah. Perhatikan mana yang kewajiban, mana yang haknya Bipo ini. Lingkungan itu ada apa saja ya? Kita cari tahu yuk bersama Bipo, Lula, dan Wong. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah adalah tempat kita tinggal. Di lingkungan rumah Bipo, Lula, dan Bol ada banyak rumah. Selain itu, ada banyak tumbuhan hijau. Lingkungan rumah mereka sangat bersih dan asri. Yuk kita lihat rumah Bipo. Rumah Bipo juga nyaman dan bersih. Ada jendela yang dibuka setiap hari agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk lewat jendela. Wah, kamar Bipo juga bersih dan rapi. Pasti Bipo rajin merapikan kamarnya. Kamar mandi selalu disiram setelah selesai digunakan. Di halaman rumah Bipo terdapat banyak jenis tanaman. Ada tanaman obat dan bunga-bunga. Bipo suka membantu Mama menyiram tanaman. Halaman rumah Bipo disapu dengan sapu lidi, sehingga terlihat bersih dan asri. Selain itu, rumah Bipo selalu bersih karena Mama, Papa, dan Bipo selalu membuang sampah di tempat sampah. Sampah tersebut dikumpulkan dan diambil oleh petugas kebersihan. Nah kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian ya. Karena lingkungan rumah yang bersih membuat kalian terhindar dari berbagai penyakit.
video tadi kalian sudah lihat. Sekarang ini ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaan ini di buku pendidikan Pancasila kalian mengenai video tadi. Apa saja hak anak yang terdapat dalam video? Haknya Pipo itu apa saja tadi? Kemudian kewajiban dari Pipo itu apa berdasarkan video tadi? Kemudian ada soal lagi, apa dampak apabila hak dan kewajiban anak diabaikan? Yuk, bisa ditulis di buku pendidikan Pancasila. Aku dikasih waktu 5 menit. Nah, tidak usah soalnya sudah ditulis, langsung dijawab saja. Silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Apa? Mendapat kamar atau lingkungan yang bersih. Kalau mainan nggak ditata, apa terlihat bersih? Tidak kan? Berarti kalau ingin taman kita bersih, lingkungan kita bersih, apa syaratnya? Mainannya di sudah? Terus setelah kalian sudah melihat video Pipo tadi, Pak Guru akan berikan lembar kerja kelompok. Ini namanya lembar kerja kelompok. Kalian tulis kelompoknya, nama kelompoknya. Bisa kalian tulis nama hewan sebagai nama kelompok, misalnya elang, misalnya semut, terserah kelompoknya. Kemudian kalian tulis kelas dan nama anggota kelompok. Lihat dulu sebentar, lihat dulu biar tahu cara mengerjakannya. Kalian lihat dulu ininya. Kasih nama kelompok, kemudian kelas dan nama anggota kelompok. Jelas? Di sini ada gambar. Kalian amati gambar ini. Ada 3 gambar. Kalian diskusi dengan kelompoknya. Ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Diskusikan dengan anggota kelompokmu, kemudian ceritakan gambar berikut mengenai kegiatan yang sedang dilakukan serta hak dan kewajiban anak sesuai pada kolom yang tersedia. Jadi ini kan ada gambar anak sama bapak. Kalian imajinasikan, kalian imajinasi apa yang sedang dilakukan anak dan bapak ini. Kalian ceritakan di kolom ini. Setelah diceritakan, oh anak dan bapak sedang melakukan apa ini, kalian ceritakan. Kemudian kalian tulis kewajiban anak itu apa, kewajibannya bapaknya apa, kemudian hak yang didapatkan. Jelas? Jelas? Kemudian gambar nomor 2. Kalian ceritakan, ini sedang ngapain ini? Bebas kalian beri nama. Apa namanya? Hadi, apa namanya? Bima, terserah. Bima dengan Siti sedang melakukan apa? Kalian ceritakan. Ya, kemudian kalian tulis hak yang didapatkan apa, kemudian kewajibannya apa. Jelas? Sama dengan juga nomor 3 ini. Yang dilakukan apa, kewajiban dan haknya apa. Kalian tulis di kolom yang tersedia. Nanti setelah itu, setelah diskusi kelompok akan presentasi masing-masing ke kelompok. Jelas? Ada kelompok yang presentasi, nanti ada kelompok yang menanggapi. Jelas? Ada pertanyaan sebelum Pak Guru bagikan? Tidak? Ada enggak? Nah, kamu bagikan. Nih, silakan kalian diskusi dengan kelompokmu. Tulis nama kelompoknya dulu. Hah? Ya terserah, diskusikan kita namanya. Yuk, nih. Ya. Silakan diskusi dengan anggota kelompoknya. Tidak usah dalam diskusi teriak-teriak, diskusi dengan kelompoknya. Ya apa? Tambahin bawahnya. Silakan ini ditulis nama kelompoknya apa, diskusikan, kemudian nama anggotanya kalau ini bisa
ngapain anak ini, sedang apa, terus ceritakan, kemudian hak dan kewajibannya apa. Ya, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Waktu silakan ditulis. Nah, ini nama kelompoknya. Nah, diceritakan di sini, nanti di depan presentasi. Kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan. Nanti Pak Guru datang. Video ini berapa menit? Skip ya. Video ini berapa menit? Apa? Ditulis hak dan kewajibannya. Nah, bebas, kan aku bilang tadi. Nah, bebas ganti nama siapa? Nah, apa kewajibannya apa ya? Ini sedang ngapain menurutmu? Nah, bilang siapa? Kalau bisa apa? Hanya apa terus hak yang didapatkan? Hak yang didapatkan baru. Mendapatkan apa ya? Ayo, ini sedang ngapain ini? Pak siapa ini sedang ngapain? Oh, diceritakan dulu, jangan langsung hak dan kewajiban. Ceritakan dulu ini ngapain. Kan harus tahu ini ngapain baru ditulis haknya apa, kewajibannya apa. Gimana kamu bisa menentukan hak dan kewajiban kalau kamu udah tahu ini ngapain? Makanya dikasih gambar, kamu jelaskan gambarnya apa. Kegiatan berkelompok sudah selesai semua. Sekarang waktunya presentasi. Yuk, untuk yang pertama kelompoknya Naira. Kelompok apa? Kelompok serigala. Kelompok serigala bisa maju untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Persilakan yuk, kelompoknya Naira. Jangan ditutup wajahnya kalau presentasi. Yuk, kan biasa sudah presentasi kan? Yo, di sini sebelah sini biar nggak kena itu. Nah, sini ayo. Oke. Mulai dari selama itu. Ayo, majuan, jangan mepet, Yuk. Satu, oke maju. Yuk. Silakan presentasikan, kelompok lain disimak, bisa memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, ini ada gambar kan? Kalian jelaskan gambarnya. Gambarnya sudah ditampilkan itu. Jelaskan gambarnya tentang apa itu. Iya, diceritakan dulu haknya apa, yang didapat, kewajibannya apa. Ya, pada malam hari Pak Darto mengajari Bima di ruang tamu. Pak Darto mengajari anaknya yang bernama Bima mengerjakan tugas sekolah. Itu
1H. Mendapatkan pelajaran dari ayah Bima. Belajar dengan giat dan fokus, itu kewajiban. Dan mendapatkan ilmu bermanfaat dari ayah Bima. Satu gambar aja. Gimana tadi? Apa haknya? Haknya apa? Itu haknya apa tadi yang didapatkan Bima? Pak Gatot mengajari anaknya yang bernama Bima. Ya, Pak Gatot mengajari anaknya yang Pak Gatot sedang mengajari anaknya di rumah ya. Kemudian hak yang didapat anaknya siapa namanya tadi? Bima. Nah, apa yang didapat Bima? Haknya apa Bima? Mendapatkan ilmu. Haknya apa? Haknya Bima apa? Pelajaran dari ayah Bima. Mendapatkan pengajaran dari ayahnya. Kemudian apa lagi haknya? Haknya apa lagi? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Terus kewajibannya apa? Mengerjakan tugas sekolah dengan giat. Mengerjakan tugas sekolah dengan gimana? Kelompok apa namanya? Kelompok apa? Kelompok banteng. Gimana pendapatnya menurut kelompok serigala? Tadi gambar ini diibaratkan yang bapaknya namanya Pak Gatot. Pak Gatot sedang mengajari anaknya namanya Bima. Nah, tadi kelompok serigala yang didapat Bima yaitu mendapatkan pengajaran dari ayahnya. Gimana? Setuju apa enggak? Gimana menurut pendapat dari kelompok banteng? Yuk, angkat tangan. Ayo gimana? Hah? Setuju benar? Hak yang didapatkan Bima mendapatkan pengajaran. Benar? Nah, untuk kelompokmu apa? Haknya apa dari kelompokmu yang didapat? Ya, ya. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, berhak mendapatkan ilmu. Ada yang lain? Ada yang lain kelompok lain? Haknya apa itu anak itu? Sebagai gambar apa haknya tadi? Kelompok apa? Hah? Kelompok apa? Kura-kura. Kelompok kura-kura. Ayo, apa tadi hak yang didapatkan anak laki itu? Menjadi anak yang pintar. Haknya menjadi anak yang pintar. Nah, nanti dibahas lagi. Ayo, kelompok apa namanya? Harimau. Apa hak yang didapatkan anak itu? Menjadi pintar. Kalau menjadi pintar, haknya apa kewajibannya harus dilakukan? Hah? Benar enggak tadi? Ya, belajar. Kemudian itu ada bapaknya. Apa kewajiban bapak sebagai seorang ayah untuk anaknya? Mendidik. Oh, kelompok banteng mendidik anaknya. Ada lagi? Bapaknya kewajibannya apa? Kewajibannya mengajarkan anak atau membantu anak mengerjakan PR. Ada lagi yang lain? Kelompok lain ada lagi? Halo, ayo. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, setuju nggak dengan pendapat kelompoknya? Naila, kelompok serigala, setuju nggak? Setuju apa enggak? Kalau setuju, udah ayo coba disampaikan. Ada yang bertanya enggak? Ada yang ingin bertanya? Yo, kelompok lain ada yang ingin bertanya enggak? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, sekarang Pak Guru yang bertanya kalau nggak ada. Ya. Kalau tadi sama namanya Bima. Kalau misalnya bapaknya Bima tidak memberikan pengajaran, ya boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Bima kerjakan pada dari sekolah. Kemudian ayahnya bilang kerjakan sendiri. Ayah nggak mau ngajari. Gimana? Boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Tahu Bima nggak tahu lagi. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bima ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga butuh bantuan dari ya. Kalian gitu nggak di rumah? Noval sama Denny. Kalau di rumah dibantu nggak sama ayahnya, sama ibunya?
bantu sama ibu? Kerjakan sendiri kan? Ya, kalau di rumah ya sudah. Kalau sudah silakan ditutup presentasinya, dilanjutkan oleh kelompok Banteng. Gambar kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3A. Yuk kelompok Banteng. Dijelaskan dulu gambar. Ini jelaskannya. Gambar ini, anak ini bernama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telinganya duduk semua, ayo bilang. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok Banteng Merah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, dijelaskan dulu gambarnya dari depan. Ayo. Gambarnya kan dari depan. Dudukkan ke depan. Nah, ayo menjelaskan dulu gambarnya. Ayo. Sehat dan apa itu sudah menunjukkan kawan. Silakan dimasukkan dalam tas masing-masing. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Yuk, masukkan dulu sebentar. Masukkan nomor dulu aja. Masukkan dulu. Gak ada buku di meja. Masukkan. Sudah semua mengerjakan soal evaluasi? Sudah dikumpulkan ya? Nah, karena sudah mengerjakan soal evaluasi, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk kewajiban dan hak kita sebagai siswa di sekolah. Dibaca bukunya, dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Yuk, sekarang dipimpin temannya, kita pulang ya. Dipimpin untuk berdoa. Yuk, yang bertugas Naila dipimpin temannya untuk berdoa. Dan Naila. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran ini sudah selesai. Silakan kalian cap-cap piket, menjalankan kewajibannya untuk piket. Yang tidak piket, silakan meninggalkan kelas. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap bersama. Ya, silakan pulang ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Diana Kunen Tias, calon guru penggerak angkatan gerakan dari BPPT Satuan Pendidikan SDN Luber 302 Kabupaten Kendal. Di sini saya masih ditemani oleh Bapak Adrian Maulana sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Di sini saya juga ditemani oleh Ibu Farida selaku pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak angkatan gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida dan Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Semangat ya. Baiklah, langsung saja ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan buat Pak Adi. Jadi santai ya Pak Adi, nggak usah tegang. Soalnya ini percakapan kita hanya berkaitan dengan yang kemarin di hasil observasi, hasil kita yang kemarin Pak Adi lakukan di kelas. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana sih pembelajaran yang sudah dicapai Pak Adi yang
kemarin. Baik Pak, yang pertama gini Pak Adi, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak Adi dengan adanya kegiatan observasi kelas yang kemarin? Ya, kalau saya perasaannya senang karena dengan kegiatan ini saya bisa tahu, diberi masukan kan dengan Sekretaris Gawat yang melakukan observasi apa kekurangan atau kelebihan saya ketika mengajar, sehingga saya tahu nanti di proses pengajaran selanjutnya apa yang saya lakukan dari refleksi dari rekan guru yang melakukan observasi tersebut. Jadi bisa jadi Pak Adi senang ya dengan kegiatan observasi yang kemarin deh. Iya, senang Bu Diana. Ya, senang. Bisa diceritakan Pak area pengembangan mana yang sudah dilakukan Pak Adi, atau langkah-langkah atau tahapan yang pembelajaran apa yang sudah dilakukan kemarin pada waktu di dalam kelas? Kemarin kan saya sebelum mengajarkan diskusi dengan Bu Diana dulu ya mengenai materi model pembelajaran yang saya gunakan untuk proses pengajaran. Dalam proses pembelajaran kemarin saya kan menggunakan problem listening ya Bu Diana. Dalam tahapan itu memang ketika saya tampilkan masalah pada siswa antusias. Kemudian ketika siswa mengorganisasi siswa untuk belajar dan itu kelompok, ya saya dampingi siswa untuk belajar kelompok. Namun ketika siswa menyajikan hasil karya melalui lembar kerja strategi yang saya berikan itu, siswa cenderung kurang aktif. Siswa masih kurang percaya diri dalam menampilkan hasil karya yang dia buat. Itu. Berarti apa yang dikembangkan Pak Adi sesuai dengan yang kemarin kita ada itu ada beberapa deh Pak. Ya. Ada beberapa yang masih kurang gitu ya. Kemudian menurut Pak Adi apakah yang kemarin observasi yang kemarin sudah kita lakukan sudah berhasil kan Pak? Observasi Yang kemarin dilakukan ya. Nah, menurut saya yang kita lakukan sudah berhasil dalam artian prosesnya kegiatan Ibu Diana mengobservasi saya kemarin itu sudah berhasil. Kita melakukan refleksi dan perencanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di awal. Jadi kalau menurut Pak Adi kekurangan atau kendala apa yang dihadapi Pak Adi pada proses mengajarnya, ya proses mengajarnya memang tadi itu saya kurang bisa gimana aja, sudah saya siapkan media sudah lengkap kemarin sudah di situ ya media kita pakai PowerPoint ya juga, namun ketika kemudian siswa aktif kemudian klik saya kurang paham trik bagaimana siswa itu menjadi percaya diri ya. Ketika menyajikan hasil karyanya itu kurang percaya diri, sudah saya bantu, sudah saya stimulus, tapi kok siswa rasanya masih malu kepada teman-temannya seperti itu. Menyampaikan sedikit catatan saya Pak Adi dari hasil supervisi yang kemarin ditulis supervisi yang kemarin ditulis Pak Adi hanya sedikit saja ini. Ya betul. Saya catat ini. Ya yang pertama di sini saya melihat memang kemarin itu pada waktu pembelajaran, terutama pada waktu diskusi ya Pak Adi ya. Di sini saya mencatat siswa itu memang kurang aktif pada waktu melakukan diskusi. Ini mungkin keterlibatan dengan temannya itu masih kurang gitu ya. Mungkin siswa cenderung, kalau saya melihat di cenderung tuh mereka hanya mengandalkan satu teman saja. Jadi itu catatan saya. Kemudian dalam pembagian kelompok Pak Adi, kemungkinan kalau menurut saya nih pada saat pembagian kelompok ini tidak dibagi sesuai dengan ya minat anak dengan gaya belajar anak. Biasanya kita di pendidikan guru penggerak itu ada pembagian diferensiasi. Di situ kita itu bisa sebelum kita membuat kelompok itu ada kita kelompokkan dengan gaya belajar anak, gaya belajar siswa. Di situ ada visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin kalau menurut pendapat saya dengan adanya nanti pembagian gaya belajar itu mungkin anak itu lebih minatnya juga, caranya juga, bukan hanya karena anak-anak kan
saya lihat, saya perhatikan kemarin itu hanya satu dua siswa saja yang aktif. Terus kalau untuk yang lainnya, misalkan seperti yang disampaikan Pak Adi, kalau di pembelajaran itu ya ada konten, ada proses, ada produk, itu sudah kemarin saya perhatikan sudah ada masuk di dalamnya. Istilahnya seperti konten, di situ Pak Adi juga memberikan video, gambar juga. Dan kalau prosesnya anak-anak itu menjawab pertanyaan dari Pak Adi, produknya itu mungkin kemarin ada dengan mempresentasikan. Jadi itu sedikit catatan dari saya. Baiklah, dari hasil supervisi yang sudah saya lakukan barusan Pak Abi, kira-kira rencana Pak Abi? Saya saat selanjutnya dari supervisi barusan, saya menyediakan berbagai macam media itu. Saya lihat dulu gaya belajarnya. Kemarin memang saya jadi satu, saya anggap pakai video siswa suka semua. Ternyata saya harus memperhatikan pembelajaran diferensial. Kita lihat diferensiasi itu seperti apa, gaya belajar itu seperti apa. Kemudian pembagian kelompok juga kemarin saya bagi ya berdasarkan saya hitung nomor 1, 2, 3 tadi hitung gitu. Nah, jadi saya tidak memperhatikan itu memang kemarin. Yaitu terima kasih atas seperti. Jadi nanti ke depannya Pak Abi mau memilah lagi mungkin siswanya lagi dari belajar dan pembagian kelompok yang merata. Terima kasih Pak Abi sudah membantu saya, istilahnya sudah mau diobservasi juga dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sekali lagi juga Ibu Farida, terima kasih bimbingannya selama ini kepada saya. Pak Abi, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan, kita bisa lebih baik ke depannya untuk kemajuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.